Pemerintah Indonesia mewaspadai gelombang ketiga pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, saat ini negara-negara di dunia berebutan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 untuk negaranya masing-masing. Kondisi itu membuat sejumlah negara terpaksa kembali melakukan penguncian wilayah seperti di Jerman, Prancis, dan Italia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kenaikan penularan COVID-19 di Eropa membuat pemerintahnya mempertimbangkan proteksi terhadap vaksin COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan warganya. Indikasinya, pemerintah Eropa mempertimbangkan pembentukan aturan perundangan untuk mengurangi bahkan melarang suplai vaksin COVID-19 keluar Eropa. Sebagian negara maju saling melakukan proteksi untuk stok vaksin COVID-19 di negaranya masing-masing. Terkait hal tersebut, pemerintah Indonesia harus waspada terhadap gelombang ketiga COVID di Eropa dan ketersediaan jumlah vaksin di Indonesia. Pemerintah harus bergerak cepat agar seluruh warga mendapat vaksin sehingga herd immunity dapat segera terwujud. Masyarakat juga diimbau agar tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan meski telah menerima vaksin. Vaksin COVID-19 bukanlah obat, tapi sebagai salah satu upaya pencegahan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari virus. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Ya, saat ini dunia sedang berebut vaksin COVID-19 pemirsa. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Seperti misalnya ketersediaan dan juga program vaksinasi yang selama ini berjalan. Kita akan membahasnya bersama dengan tim pakar medis Satgas COVID-19 Arief Farizal Syam dan ada juga juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan ada Ibu Siti Nadia Tarmizi melalui sambungan virtual bersama kami. Ibu Nadia dan juga Pak Ari, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar Bapak dan Ibu? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Oke, sehat-sehat ya Ibu dan juga Bapak. Kita lihat di sini bahwa saat ini ramai sekali orang membicarakan soal dunia yang berebut vaksin COVID-19. Mungkin saya ke Ibu Nadia dulu. Seperti apa sesungguhnya kondisi pandemi COVID-19 di negara kita ini? Karena kita dengarkan kemarin angka COVID cukup menurun, walaupun banyak sekali perdebatan karena tesnya juga ikut menurun. Nah, kondisinya seperti apa COVID-19 saat ini di Indonesia? Ya, kalau kita melihat situasi COVID-19 di Indonesia ya, sudah kurang lebih hampir 3 minggu ya, kita sudah pada track yang baik ya. Artinya kita sudah melihat bahwa terjadi penurunan untuk kasus COVID baru. Kalau biasanya kita itu bisa di atas 10.000, bahkan pernah sampai 18.000, sekarang angka kasus COVID yang positif itu cenderung di bawah 5.000 sampai dengan 6.000. Ya, jadi ini sudah suatu progres yang baik. Kita juga melihat angka kematian juga cenderung turun. Dari biasanya kita mendapatkan angka kematian antara 250 sampai 350, saat ini angka kematian sudah berada di bawah 100. Bahkan kemarin sempat menyentuh pada angka sekitar 50 kematian per hari. Begitu juga dengan kasus aktif untuk COVID-19, kita melihat bahwa sekarang kasus aktif ini pada angka 130.000 per harinya, yang sebelumnya itu sampai dengan 170.000 sampai 180.000. Saya rasa ini adalah tentunya tren yang cukup baik ya kalau kita melihat bahwa bagaimana upaya kita bersama dalam menekan laju penularan COVID-19 di negara kita ini. Baik, kalau bicara soal menekan laju penularan COVID-19, apakah ini betul karena adanya vaksinasi yang terus dilakukan Ibu Nadia ataukah ada faktor lain? Dan sampai saat ini kondisi vaksin di negara kita seperti apa? Apakah masih cukup ataukah kita perlu untuk menambah atau ada rencana lain ke depannya? Iya. Salah satu juga berita baik dari kita adalah dosis penyuntikan vaksin kita saat ini sudah lebih di atas 10 juta ya, jadi kurang lebih 11 juta, di mana artinya sekitar 7,5 juta orang sudah mendapatkan dosis vaksin penyuntikan pertama. Kalau kita lihat target kita memang pada tahap pertama dan tahap kedua ini adalah sekitar 40 juta, artinya kurang lebih sekitar 15 juta dari sasaran tahap 1 dan tahap 2 ini sudah tervaksinasi. Tapinya untuk kita kemudian menuju yang kita harapkan yaitu kekebalan kelompok dengan memvaksin
181,5 juta penduduk, ini tentunya masih perjalanan yang panjang. Adanya penurunan kasus ini, kami merasa bahwa lebih pada bagaimana kemudian masyarakat lebih memahami dan lebih patuh untuk melaksanakan protokol kesehatan. Kita juga melihat bahwa masyarakat juga betul-betul membatasi mobilitas sehingga peningkatan kasus yang seperti biasanya terjadi itu tidak kita dapatkan. Nah, kita melihat juga belajar dari negara-negara lain seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa peningkatan kasus yang saat ini terjadi di Eropa, Amerika Selatan, bahkan India, itu adalah dikarenakan karena setelah vaksinasi, mobilitas itu terjadi peningkatan. Nah, ini yang selalu kita pesankan kepada masyarakat tentunya, setelah vaksin, jangan kemudian kita euforia, dan tentunya protokol kesehatan dan membatasi mobilitas kita itu menjadi penting. Sayang sebenarnya karena kondisi ini kita sudah bisa menekan laju penularan dan tentunya jangan sampai kemudian ini membuat kita kembali menghadapi situasi yang sulit seperti di awal-awal tahun 2021 ini. Nah, terkait dengan vaksin, memang saat ini kita tahu bahwa ada penundaan pengiriman vaksin yang bersumberkan COVAX Facility dari produsen vaksin AstraZeneca. Ini dikarenakan karena negara-negara produsen vaksin ini kemudian menunda pemberian vaksin ini ke negara lain karena mereka ingin untuk memastikan bahwa vaksin untuk negara mereka ini tersedia terlebih dahulu karena melihat peningkatan kasus yang terjadi di negara-negara mereka ini. Oke, saya ke Pak Ari. Pak Ari, bagaimana Anda melihat fenomena dunia yang saat ini berebut vaksin? Kita tahu mungkin ada beberapa negara yang memang punya vaksinasi yang sangat besar gitu, misalnya termasuk Cina, kemudian Tiongkok atau Cina, kemudian juga Inggris juga vaksinasinya cukup besar begitu jumlahnya. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, pertama kita memang mesti menyampaikan bahwa dinamika dari penyakit ini luar biasa begitu ya, yang artinya tadi di awal kita berharap bahwa pandemi di berbagai negara termasuk di Eropa itu turun, ternyata di sana memasuki gelombang ketiga sehingga vaksin yang sudah dijanjikan oleh mereka untuk diserahkan kepada kita juga menjadi terganggu. Tapi untungnya kita mempunyai pasokan vaksin dari China, Sinovac, yang kita tahu bahwa memang sampai saat ini tidak ada terjadi peningkatan yang signifikan di China sendiri. Artinya bahwa kondisi China juga stabil. Di satu sisi China juga mempunyai beberapa vaksin ya yang walaupun sampai saat ini kan menurut Badan POM ya Emergency Use Authorization itu baru Sinovac dan AstraZeneca. Jadi ya menurut saya memang yang penting saat ini adalah terus kita mengejar jumlah orang yang divaksinasi di Indonesia ini dengan ketersediaan yang ada. Karena ini pun juga harus kita kejar mengingat bahwa vaksin tersebut juga masa expirednya hanya 6 bulan begitu. Jadi ini memang tugas kita bersama-sama bagaimana kita bisa sebanyak mungkin, sesegera mungkin ya meningkatkan jumlah vaksinasi di berbagai daerah. Karena kalau dibilang saat ini kan kita baru tembus 10 juta lah, artinya masih banyak hal yang harus kita kerjakan agar herd immunity yang direncanakan tercapai dalam 1 tahun itu bisa terwujud begitu. Oke, baik. Saya ingin tanggapan dari Ibu Nadia. Tadi terkait apa yang disampaikan oleh tim pakar medis dari Satgas COVID-19 sendiri. Apakah Indonesia bisa memenuhi vaksinasi dengan jumlah yang disebutkan tadi? Ya, kalau kita melihat peta jalan kita, Mbak Popi, bahwa 181,5 juta sasaran itu, yang artinya kurang lebih kita membutuhkan 426 juta dosis. Ya, kalau sampai dengan saat ini sebenarnya jumlah itu sudah kita dapatkan ya, komitmen dari produsen vaksin untuk mendapatkan vaksin ini sudah di tangan kita ya. Hanya saja memang yang menjadi isu ini adalah bagaimana kemudian kita bisa mendorong sebagian besar vaksin tadi bisa kita terima semuanya pada tahun 2021. Karena kita tahu ada sekitar kurang lebih 82 juta dosis vaksin ini yang baru dapat kita terima di tahun 2022. Nah, ditambah lagi dengan kondisi ini
yang artinya penundaan pengiriman dari COVAX Facility, artinya dari AstraZeneca, ini tetap merupakan menjadi komitmen ya dari AstraZeneca. Kalau kemudian jadi penundaan ini yang dikatakan bahwa nanti sekitar bulan Mei akan dikirimkan, dan kita akan mendapatkan jumlah dosis seperti yang kita usulkan dari awal, karena di awal itu seharusnya kita mendapatkan pengiriman sekitar 3 juta dosis, tapi yang dikirimkan oleh AstraZeneca itu hanya 1 juta dosis, dan di bulan April harusnya kita mendapatkan kembali sisa yang 2 juta ditambah dengan sekitar 8 juta, jadi harusnya kita mendapatkan 10 juta dosis pada bulan April, tapi ternyata di info awal hanya akan dikirimkan 7 juta, bahkan saat ini yang 7 juta pun akan baru dapat dikirimkan di bulan Mei. Nah, harapan kita proses pengiriman penerimaan vaksin ini tidak terus-menerus mundur, dan ini tetap menjadi komitmen baik dari COVAX Facility maupun juga dari AstraZeneca sendiri ataupun dari Pfizer sendiri untuk sesuai dengan schedule. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Ari dan juga Ibu Nadia. Tapi pemirsa, mulai 2 November 2022 ini Berita Satu News Channel dan juga seluruh TV di Indonesia ini akan bermigrasi ke siaran TV digital. Nah, saat ini siaran TV ini berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita Satu TV, gunakanlah TV digital atau beli set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih dan juga canggih. Lunch Talk akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.